Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ayah bunda dan ananda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPS jenis usaha ekonomi. Di buku kalian ada di halaman 48. Usaha ekonomi itu dibedakan menjadi dua, ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan ada juga usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Baiklah, ini sekarang saya akan menjelaskan mengenai usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama ada usaha pertanian, ada usaha perdagangan, ada usaha jasa, industri kecil. Pertama kita akan membahas mengenai usaha pertanian. Usaha pertanian itu cirinya adalah memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani pun biasanya juga terbatas, bisa berupa persawahan maupun tegalan. Namun ada juga usaha ekonomi usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini juga termasuk dalam usaha ekonomi perorangan. Cirinya berskala kecil dan juga sedang. Contoh usaha perdagangan ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, toko kelontong yang menjual-jual bahan pokok, itu masuk dalam usaha perdagangan. Yang berikutnya ada usaha jasa. Berarti ini yang tentang keterampilan. Banyak usaha jasa yang dikelola perseorangan, bisa salon, fotokopi, guru, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Ada industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan, misalnya contoh kerajinan tangan, pembuatan keramik, souvenir, gerabah, tembikar, anyaman, mebel, itu masuk dalam industri kecil. Berikutnya ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang di depan tadi yang dikelola perseorangan, sekarang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ada firma, ada CV Persekutuan Komanditer, ada PT Perseroan Terbatas, ada BUMN Badan Usaha Milik Negara, ada perusahaan daerah dan juga koperasi. Firma itu merupakan perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma ini ditanggung oleh bersama-sama kelompoknya. Ada persekutuan komanditer atau CV, perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Ada PT atau perseroan terbatas, perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham itu merupakan surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Ada juga BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ini merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 2 bentuk perusahaan negara, ada perum perusahaan umum dan persero perusahaan perseroan. Berikutnya ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah yang pertama, melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berikutnya ada koperasi. Koperasi ini badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Asas dari koperasi adalah kekeluargaan. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Pengaruh kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, kegiatan menambah manfaat atau kegunaan suatu benda. Tujuannya untuk memenuhi, mencapai kemakmuran. Selain itu, dari kegiatan produksi itu untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan.
Yang kedua ada distribusi, itu penyaluran barang-barang dari produsen yang sudah diproduksi tadi ke konsumen. Tujuannya dari distribusi itu apa? Agar barang dari produsen bisa sampai ke konsumen, bisa ke tempat pengguna atau pemakai atau pembeli. Terakhir ada konsumsi, kegiatan menghabiskan, mengurangi manfaat suatu barang dalam guna memenuhi kebutuhan dan memelihara kelangsungan hidup. Tujuan kegiatan konsumsi itu apa? Tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga kelangsungan dan mensejahterakan